Tebing Banyunibo, lokasinya di Bokoharjo, Prambanan, Sleman. Tebing Banyunibo ini terletak di kaki Pegunungan Selatan atau komplek perbukitan Baturakung hingga Ratu Boko. Nah, tebing ini sebetulnya merupakan bekas penambangan atau beberapa tempat masih dilakukan penambangan batuan vulkanik, breksi dan tuf yang kemudian sekarang beralih menjadi objek geowisata. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang ada ini, yang atas itu ada aktivitas penambangan dengan mesin begu yang mengambil material terutama dari endapan vulkanik. Dan sebelah sampingnya itu adalah tebing dari sisa tebing hasil penambangan yang sekarang digunakan untuk tempat wisata. Nah, secara fisiografis lokasi ini berada sebetulnya di zona transisi yang sangat menarik, yaitu di sebelah utara dan barat terbentang dataran Prambanan, dataran vulkanik yang relatif datar dan subur sebagai hasil aktivitas Gunung Merapi, Gunung Kalakuarter yang sudah berlangsung ribuan tahun, sementara di bagian sebelah selatannya mulai muncul perbukitan Batur Agung yang merupakan bagian dari pegunungan selatan Jawa, dan sehingga Banyunibo ini menarik karena transisi di antara dua fisiografi yang berbeda. Nah, karena posisinya di zona transisi ini, maka kita dapat mengamati dua landscape yang sangat berbeda, vulkanik yang luas di satu sisi dan perbukitan struktural vulkanik di sisi yang lainnya, yaitu di bagian selatannya. Bentuk tebing Banyunibo ini sebetulnya tidak sepenuhnya alami, karena merupakan bekas lokasi penambangan, terutama batu breksi dan juga tuf vulkanik yang dilakukan oleh masyarakat ya sudah lama sekali, puluhan tahun. Aktivitas penambangan ini membuka singkapan batuan sehingga memperlihatkan lapisan dan tekstur batuan yang sebelumnya tertutup. Nah, setelah kegiatan tambang berhenti, lokasi ini berkembang menjadi objek wisata dan juga menjadi laboratorium alam yang sangat baik untuk mempelajari hubungan antara geologi dengan geomorfologi dan juga aktivitas manusia dan pengelolaan sumber daya. Nah, kalau kita lihat di tebing Banyunibo ini, kita bisa melihat adanya vulkanik tua yang dapat tersingkap dengan sangat jelas di lokasi ini. Nah, pertanyaannya mengapa batuan vulkanik tua di tebing Banyunibo tadi bisa tersingkap sangat jelas sekali, pada lokasi yang lainnya tertutup dengan tanah, tertutup vegetasi, dan juga tertutup oleh endapan yang lebih mudah. Kira-kira apa? Tentu faktor yang pertama adalah faktor geologi. Batuan penyusun yang relatif kompak yaitu batuan vulkanik tua dari formasi semilir dan vulkanik satuan vulkanik Pegunungan Selatan ini mengalami pemadatan sehingga mampu mempertahankan bentuk lereng yang curam ketika terbuka oleh proses pertambangan. Kemudian yang kedua adanya proses geomorfologi, ada erosi pelapukan sehingga batuan yang kuat, yang resisten itu akan remain tinggal di situ, sementara batuan yang lemah itu akan tersapu hilang sehingga muncul singkapan yang kokoh. Tentu faktor yang berikutnya adalah ketebalan regolitnya tidak terlalu besar sekali sehingga batuan dasarnya lebih mudah tersingkap oleh proses-proses geomorfik tadi. Dan juga tentu kita tidak boleh mengesampingkan mengapa vulkanik tua itu terlihat, ya karena ada antropogenik proses, yaitu penambangan batu, mengupas tanah penutup di sekitarnya, memotong lereng sehingga terbentuk dinding batuan yang hampir vertikal. Nah, tanpa penambangan ini kemungkinan besar singkapan batuannya ya kecil sekali. Ya mungkin ada, tapi nggak se-obvious sejelas sekarang yang kita lihat
di tebing Banyu Nibo saat ini. Nah, tebing Banyu Nibo ini merupakan bagian dari kawasan pegunungan selatan yang tersusun tadi oleh batuan vulkanik tua. Singkapan di foto ini mungkin bukan berasal dari, yang jelas bukan aktivitas Gunung Merapi yang masih aktif saat ini, melainkan materialnya berasal dari gunung api purba yang hidup sekitar 15-20 juta tahun yang lalu pada kala Miosin awal. Nah, pada saat itu kawasan pegunungan selatan merupakan daerah yang sangat aktif secara vulkanik. Letusan-letusan besar menghasilkan material yang kemudian terendapkan secara berulang dan kemudian mengalami pemadatan dalam kurun waktu jutaan tahun sehingga berubah menjadi batuan tuf dan juga breksi vulkanik yang kemudian dapat ditambang oleh masyarakat pada saat ini. Nah, bentuk tebing yang kita lihat saat ini merupakan hasil interaksi antara sifat batuan dan juga proses pembentukan bentang lahan. Tadi saya sampaikan batuan yang lebih lunak itu tererosi, terlapukkan sehingga hilang, swept out oleh proses air, dan bagian yang resisten tetap bertahan sebagai dinding batuan yang relatif tegak dan kokoh dan cenderung vertikal. Nah, ini kemudian ditambah dengan proses penambangan oleh aktivitas manusia ya yang sudah berlangsung puluhan tahun sehingga menyisakan tebing-tebing yang terjal tersebut. Nah, penambangan yang memotong lereng dan membuka batuan yang sebelumnya tertutup oleh tanah dan vegetasi ini membuat ornamen-ornamen yang sangat menarik sekali secara visual yang kemudian menarik masyarakat untuk melihat, berkunjung, dan jadilah spot itu sebagai spot geowisata. Saat ini setelah proses penambangan berhenti, tentu proses geomorfiknya nggak berhenti, karena itu proses alami terus akan bekerja. Nah, kita bisa melihat adanya rekahan pada batuan, pelapukan pada permukaan tebing, pertumbuhan vegetasi di celah-celah batuan seperti pada gambar ini, serta material runtuhan yang terkumpul di bagian bawah lereng yang kemudian banyak vegetasi tumbuh. Itu menunjukkan bahwa bentang lahan ini terus berkembang hingga saat ini. Sehingga dapat dikatakan tebing Banyu Nibo ini adalah sejarah panjang yang dimulai dari letusan gunung api purba jutaan tahun yang lalu kala tersier, berlanjut dengan pembentukan perbukitan pegunungan selatan, kemudian dimodifikasi oleh aktivitas penambangan oleh manusia, dan saat ini proses geomorfiknya terus masih juga berproses adanya pelapukan dan erosi. Nah, kira-kira tebing Banyu Nibo ini seperti apa bentuknya di masa yang akan datang? Ya, ribuan tahun lagi tanpa aktivitas manusia yang baru, ya kemungkinan tebing ini akan menjadi landai. Banyak bagian dinding yang mengalami runtuhan, kemudian pelapukan, singkapan batuan berkurang, tanahnya mulai terbentuk, vegetasinya semakin lebat, akar tanaman mulai melapukkan tebing, kemudian berkembang bentang lahan terus bergerak menuju kondisi yang disebut stabil atau dynamic equilibrium. Dengan kata lain, penambangan yang ada dulu telah menciptakan lereng yang sangat curam dan tidak seimbang secara geomorfik. Nah, dan saat ini alam mulai bekerja kembali untuk mengembalikannya pada bentuk lereng yang lebih stabil melalui pelapukan, erosi, sedimentasi menuju dynamic equilibrium atau keseimbangan alam. Pada prinsipnya alam akan mengalami keseimbangannya sendiri ketika ada gangguan. Nah, lokasi ini tampak pada gambar ini pada musim kering seperti tidak ada air sama sekali. Sebetulnya air memiliki peran yang penting dalam perkembangan bentang lahan Banyu Nibo, terutama air hujan ya yang jatuh ke permukaan sebagian mengalir sebagai limpasan, sebagian lagi meresap ke dalam rekahan batuan. Karena batuan dari tuf dan breksi vulkanik ini memiliki pori-pori dan celah yang memungkinkan air bergerak ke bawah mengikuti gravitasi dan kemudian masuk. Nah, sehingga pada musim hujan kadang kita menemukan rembesan air pada bagian tertentu di lereng atau kaki tebing. Dan ingat,
air ini menjadi agen utama terbentuknya pelapukan dan erosi di daerah tebing tersebut. Nah, di sekitar tebing kita juga melihat vegetasi yang tumbuh, tadi kita sampaikan di antara rekan batuan pada bagian lereng yang ada akumulasi tanahnya. Dan akar-akar tanaman ini memanfaatkan tanah yang ada sekaligus memperlebar rekan batuan, sekaligus mempercepat proses pelapukan. Dengan demikian, adanya vegetasi ini, beberapa yang sudah muncul vegetasi di tebing terjal itu, bukan hanya akibat dari kondisi lingkungan, tetapi juga menjadi bagian penting dari pembentuk bentang lahan. Nah, semakin hujan ada, semakin air ada, tumbuhannya semakin lebat, semakin banyak, tanahnya semakin terbentuk, akarnya semakin banyak mampu menggerogoti, membuat terjadinya pelapukan di batuan tersebut. Nah, itu menjadi bagian proses penting secara alamiah.